Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang if conditional. Di buku kalian ada di halaman 24, tapi untuk materi yang saya pakai di sini adalah saya susun sendiri dari beberapa sumber. Nah, di sini if conditional itu ada 3 jenis yang akan kita bahas. Yang pertama, conditional sentence type 1. If conditional type 1 ini biasanya digunakan kalau sesuatu itu ada kemungkinan untuk terjadi. Karena ada suatu kondisi atau syarat yang juga bisa terpenuhi. Sekarang coba kita lihat terjemahannya ya. It is possible and also very likely. It is possible, itu mungkin, and also very likely, dan juga kemungkinannya itu sangat besar, sangat mungkin, that the condition will be fulfilled, bahwa kondisinya itu bisa terpenuhi. An action in the future, suatu aksi atau tindakan di masa depan, will only happen if, hanya akan terjadi jika, a certain condition is fulfilled by that time. Jika suatu kondisi itu terpenuhi pada waktu itu atau masa itu. Jadi, untuk sentence type 1 ini ya, conditional sentence type 1, syaratnya sesuatu itu mungkin untuk terjadi dan kondisinya atau syaratnya itu juga kemungkinan besar bisa terpenuhi. Nah, karena syaratnya itu bisa terpenuhi, maka suatu tindakan di masa depan bisa terjadi. Kita lanjutkan. We don't know for sure, kita tidak tahu secara pasti, whether the condition actually will be fulfilled or not. Jika suatu kondisi atau suatu syarat itu bisa terpenuhi atau tidak ini ya. Walaupun kita itu ada kemungkinan besar sesuatu itu bisa terpenuhi, tapi kan kita juga tidak begitu yakin bahwa sesuatu itu bisa terjadi. But the condition seems rather realistic. Tapi kondisinya atau keadaannya itu lebih realistis. So we think it is likely to happen. Jadi kita pikir bahwa hal itu bisa terjadi. Kemungkinan besar bisa terjadi. Secara singkatnya, conditional sentence type 1, kondisinya adalah suatu tindakan itu bisa terjadi kalau syaratnya itu terpenuhi. Dan syaratnya untuk terpenuhi itu kemungkinan besar bisa terjadi. Contohnya, jika kamu menyapu hari ini, maka rumah kamu bersih, gitu ya. Nah, kemungkinan kamu menyapu itu besar, maka kemungkinan bahwa rumah kamu bersih itu juga besar. Nah, untuk rumusnya, formnya adalah if diikuti dengan simple present dan juga diikuti dengan will future. Ini kalau kamu mau pakai if-nya di depan, klausa if-nya. Klausa itu sentence atau kalimat ya. Kalau if-nya itu di depan, maka setelah if dan juga simple present tense, kamu harus kasih koma. Tapi kalau enggak, maka will future-nya kamu taruh di depan, lalu langsung diikuti dengan if simple present. Komanya tidak perlu, sudah hilang. Next, kita lihat ya. Untuk contohnya, di sini ada 3. Yang pertama, if I find her address, jika saya menemukan alamatnya, I will send her an invitation. Saya akan mengirimi dia sebuah undangan. Nah, di sini kita melihat ada if, ini if, lalu simple present-nya ada I find her address. Di sini aja subjek, ini ada kata kerja verb 1 untuk bentuk pertama, dan di sini ada keterangannya atau objeknya. I will send, di sini ada subjek, lalu ada will, lalu diikuti dengan verb 1. Kalau will atau modal itu selalu diikuti dengan verb 1. Di sini kita kasih koma karena kita mau pakai if-nya atau klausa if-nya itu di depan. Kalau yang bawah kebalikannya, di sini I will send her invitation kita taruh di depan. Ini ini adalah singkatan dari I will. I will send her invitation. Saya akan mengirimi dia undangan if I find her address. Jika saya menemukan alamatnya. Nah, kemungkinan bagi saya mengirim undangan itu sangat besar. Karena kemungkinan saya untuk bisa menemukan alamatnya itu juga besar, sangat realistis. Misalnya dekat dari rumah, nah kamu bisa mendapatkan alamatnya dengan mudah. Yang ketiga,
If John has the money, jika John memiliki uang, ini if conditionalnya di depan. Di sini ada subjek John, lalu diikuti dengan verb 1, has. Ini kita pakai has karena subjeknya laki-laki. Laki-laki, perempuan, benda atau hewan diikuti dengan has. Kalau yang have itu adalah yang I, you, we, they, atau Johnny dan Budi, itu kita pakai have. Nah, di sini ada koma ya, karena tadi kita naruh if-nya di depan. He will buy a Ferrari. Dia akan membeli sebuah mobil Ferrari. Nah, di sini kemungkinan besar John ini bisa beli Ferrari-nya. Kenapa? Karena John kemungkinan besar juga punya uang. Nih ya. I know John very well. Jadi saya tuh kenal banget sama yang namanya John. And I know that he earns a lot of money. Dan saya tahu bahwa dia ini menghasilkan banyak sekali uang. And that he loves Ferrari. Dan bahwa dia ini suka banget sama mobil jenis Ferrari. So I think it is very likely. Jadi saya pikir itu sangat mungkin banget that sooner or later, cepat atau lambat, he will have the money to buy a Ferrari. Dia bakal punya uang untuk membeli sebuah Ferrari. Jadi di sini konteksnya kamu tahu bahwa sesuatu itu mungkin untuk terjadi. Terus mungkin kamu bertanya-tanya bagaimana cara kita mau pakai yang tipe 1, tipe 2, atau tipe 3, Bu, gitu. Kita memakai tipe 1, 2, atau 3 kalau kita tahu konteksnya. Kalau yang konteks pertama ini, kamu bisa pakai type 1 kalau kemungkinan besar sesuatu itu bisa terjadi dan syaratnya juga bisa terpenuhi. Nah, kamu dengan konteks itu, maka kamu harus pakai type 1. Lah, terus gimana nanti kalau masuk ke soal? Nah, untuk soal nanti akan saya kasih konteksnya. Atau kalian bisa melengkapi kalimat. Nah, nanti di situ kalian nemu tenses yang seperti apa? Nah, kalau misalnya tensesnya ada present tense, berarti kamu harus bikin type 1. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Di sini ada rumusnya. Saya kasih 3 jenis. Yang pertama ini kalau misal kamu nggak punya kata kerja atau diikuti dengan kata sifat ataupun kata benda, maka kamu setelah if subject ini diikuti dengan is mr. Is mr plus dengan adjektif ataupun kata keterangan atau kata benda. Lalu belakangnya sama subject will verb 1. Di sini contohnya if I am happy. Happy ini kan bukan ini kan kata sifat ya, bukan kata kerja. Nah, kalau kata sifat atau kata benda, depannya itu harus ada to be-nya. Nah, di sini kita pakai if I am happy, maka diikuti dengan koma, lalu I will buy candy. Jika saya bahagia, saya akan membeli permen. Nah, kemungkinan besar saya bisa beli permen karena hari ini saya bahagia. Yang kedua, ini ada rumusnya yang tadi biasa. Kita punya kata kerja di sini. Nah, karena simple present tense, maka ada kemungkinan bahwa kamu harus naruh s ataupun es jika subjeknya adalah he, she, it. Nah, lalu diikuti dengan subjek will verb 1. Contohnya, if he goes to school, jika dia pergi ke sekolah, I will come to class. Saya akan datang ke kelas. Nah, di sini subjeknya adalah he, diikuti dengan verb 1 go, karena di sini adalah he, maka harus nambah s-nya, jadinya goes. Lalu di sini ada subjek I will come. Ini ada will diikuti dengan bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama, come. Maka kemungkinan bahwa saya ini pergi ke sekolah itu besar karena dia juga bakal pergi sekolah gitu ya. Yang ketiga, yang ini adalah yang not. Kalau misalnya kamu mau pakai negasi atau tidak. If subject diikuti dengan do, does, lalu dikasih not. Ini kenapa kita pakai ini? Karena kita pakainya simple present tense ya. Kalau simple present tense kamu mau bikin kalimat negatif, maka harus tambah auxiliary do atau does diikuti dengan not. Lalu baru verb 1. Diikuti dengan koma kalau if-nya di depan, lalu ada subject will. Kalau misalnya setelah will kamu juga mau bilang tidak, maka kamu taruh not di sini diikuti dengan verb 1. Di sini contohnya adalah if he doesn't go to school, jika dia tidak pergi ke sekolah, I will not go to school. Saya juga tidak akan pergi ke sekolah. Nah, di sini ada does not di sini ya. Di sini go-nya udah nggak ada es ya karena es-nya udah masuk ke do di sini. Nah, saya juga kasih contoh satu aja yang kalau pakai not boleh nggak? Boleh. Seperti I will not go to school. Saya tidak akan pergi ke sekolah.
if he goes to school. Saya nggak akan pergi ke sekolah kalau dia pergi sekolah. Nah, di sini. Kamu juga bisa bolak-balik ya. Misalnya note-nya di sini will juga bisa. Misalnya, I will go to school if he doesn't go to school. Ini juga bisa. Jadi kalian harus ingat dulu rumusnya seperti if diikuti dengan present simple dan juga diikuti dengan present future. Next adalah conditional sentence type 2. Kalau yang pertama tadi kemungkinan besar itu bisa terpenuhi, maka kalau yang sentence type 2 kemungkinannya berbeda. Conditional sentence type 2 refers to an action. Yang tipe 2 ini merujuk pada suatu tindakan in the present, pada saat ini, that could happen, yang bisa saja terjadi. Ini could ini menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak terjadi ya. Karena ini pakainya past. If the present situation were different, jika keadaan saat ini itu berbeda. I don't really expect, saya tidak begitu berharap the situation to change, situasinya itu untuk berubah, because it is very unlikely, karena kemungkinannya itu sangat sedikit. Nah, contohnya adalah misalnya sekarang adalah kamu lagi ada soal di depan meja kamu, ini ulangan. Nah, kamu tuh belum belajar, lalu kamu berandai-andai saya belajar semalam, sekarang pasti saya bisa ngerjain. Nah, keadaan pada saat ini adalah kamu nggak bisa ngerjain. Karena apa? Karena semalam kamu nggak belajar, kayak gitu. Jadi keadaan itu tidak mungkin terjadi pada saat ini karena situasinya berbeda. Kamu bisa saja mengerjakan soal ujiannya hari ini kalau semalam kamu belajar. Nah, kamu sekarang nggak bisa ngerjain soal, berarti semalam kamu nggak belajar. Seperti itu ya implikasinya. Nah, di sini rumusnya, kalau yang tadi pakainya present tense, maka di sini kita pakai simple past. Dan juga future-nya juga yang past future. Tadi pakainya will, sekarang kita pakai would. Contohnya, if I were you, kalau saya adalah kamu, berarti saat ini ya, misal kita lagi ngomong sama seorang, kalau saya ini kamu, kalau aku tuh kamu, I wouldn't do this, saya tidak akan melakukan ini, I would not do this, saya tidak akan melakukan ini. Misalnya kamu punya uang 100.000 dan beli baju harganya 100.000 juga, maka uang kamu habis. Nah, kemudian saya bilang, kalau saya jadi kamu, saya nggak akan lakukan itu. Kalau saya jadi kamu, maka saya tidak akan beli baju seharga 100.000, maka uang saya habis. Nah, kamu ngomongin hal itu saat ini. Saat ini kan kamu nggak bisa menjadi dia. Nah, itu adalah suatu kondisi yang tidak mungkin terjadi pada saat ini. Maka, kamu harus pakai type 2. Yang selanjutnya, I would send her an invitation. Ini contohnya seperti yang type 1. Saya akan mengirimi dia undangan if I found her address, jika saya menemukan alamatnya. Nah, saat ini berarti kamu tidak bisa menemukan alamatnya, dan pada saat ini kamu tidak bisa mengirimi dia undangan. Di sini konteksnya adalah I would like to send an invitation to a friend. Saya pengen mengirim undangan pada teman. I have looked everywhere for her address. Saya sudah nyariin alamatnya dia, but I cannot find it. Tapi saya nggak bisa nemuin. So now I think it is rather unlikely. Jadi saya pikir sekarang kayaknya nggak mungkin deh that I will eventually find her address. Bahwa saya akan nemuin alamatnya. Jadi pada saat ini kamu tuh pengen ngirim undangan nih, tapi kamu udah nyari-nyari kemana-mana, undangannya udah kamu pegangin di tangan, tapi karena susah banget buat nemuin alamatnya, maka kamu nggak bisa untuk ngirim undangannya. Seperti itu konteksnya. Di sini rumusnya kita pakai past tense, kalau tadi present tense, dan juga diikuti dengan past future. Kalau yang tadi future, simple future. Di sini juga ada 3 rumusnya. Cuma dibolak-balik aja. Kalau yang tadi diikuti dengan to be-nya bisa am, is, are, maka di sini kamu harus pakainya were, karena was atau were ya. Was, were ini kurang. Subject was atau were. Oh no, kita pakainya were tetepan. Karena ini berandai-andai seperti yang tadi. If I were you. Khusus di conditional type 2, walaupun di sini rumusnya adalah past tense, tapi
Untuk past tense, to be, am, is, are itu kan bisa was sama were, ya kan? Kalau yang kita pakai tenses biasa. Nah, karena konteksnya adalah if conditional sentence, maka kamu nggak pakai yang was. Kamu pakai were untuk semua subjek. Ya, untuk semua subjek kita pakainya yang were. Subjek, misalnya ada Budi, Budi were, gitu ya, berarti ya. Di sini contohnya if I were you. Di sini you ini kan noun, kata benda. Maka setelah itu diikuti dengan would, verb 1. Di sini kita nggak pakai will, tapi pakainya would, diikuti dengan verb 1. Walaupun ini bentuknya past future, setelah modal atau bentuk kedua dari will, would, kita tetap pakai verb 1. I would buy that house. If I were you, I would buy that house. Jika saya kamu, maka saya akan beli mobil itu. Pada kenyataannya, kondisi supaya saya bisa beli adalah saya harus jadi kamu dulu. Itu kan nggak mungkin. Yang kedua, if subject verb 2. Di sini kalau kamu pakai yang kata kerja. Kata kerjanya bentuk yang kedua ya, bukan yang bentuk ke satu. Lalu diikuti dengan subjek, would, dan verb 1. Dan juga ingat-ingat kamu bisa mengubah posisinya. Misalnya yang ini, I would come to class, ini kan di setelah koma. Kalau kamu mau naruh dia di depan di sini sebelum if, bisa juga dengan cara ini tinggal dipindah ke depan, lalu dihilangkan komanya sudah hilang, lalu diikuti dengan if he went to school, titik. Nah, karena kita pakai if-nya di depan atau kata kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri itu di depan, maka kita harus pakai koma. Maksudnya kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri itu adalah dia harus terikat pada klausa atau kalimat lainnya supaya kalimatnya itu jelas maknanya. Misalnya, jika dia pergi ke sekolah. Nah, kalimat jika dia pergi ke sekolah itu kan belum jelas. Karena dia bergantung ada titik-titik di situ. Jika dia tidak bisa pergi ke sekolah, maksudnya gimana? Nah, maka dia harus mengikut dengan atau dilengkapi dengan kalimat yang utamanya. I would come to class. Saya akan datang ke kelas. Ini adalah kalimat utamanya. Kalau kamu bilang saya akan pergi ke kelas, itu kan sudah jelas. Bedakan dengan jika dia pergi ke kelas. Beda ya. Itu masih gantung maknanya, belum jelas, belum fix gitu ya maknanya. Nah, kalau yang bawah itu kalau kamu bisa mau pakai yang negasi atau yang not. Kalau yang tadi pakainya do, does, di sini kita pakai did untuk semua subjek. If he didn't go to school, if he did not go to school, jika dia tidak pergi ke sekolah, I would not go to school. Saya tidak akan pergi ke sekolah. Jadi kalau temanmu bolos, maka kamu juga akan bolos. Kamu bisa pakai salah satu aja, misalnya if he didn't go to school, I would go to school. Misalnya gitu. Teman kamu ini adalah tipe orang yang sangat rajin gitu ya, maka kemungkinan besar kamu bolos tuh nggak bisa karena dia pasti akan pergi ke sekolah. Bedanya gitu ya. Kalau yang type 1 kemungkinan besar tuh bisa terjadi. Kalau yang tipe kedua pada saat ini tuh nggak bisa terjadi karena syaratnya kemungkinan besar tidak terpenuhi. Ini untuk contoh yang lebih jauh lagi. Conditional sentence type 2, conditional sentence tipe yang kedua, refers to situation, ini kurang S, merujuk pada situasi in the present, saat ini. An action could happen, suatu tindakan itu bisa terjadi, if the present situation were different, jika situasi saat ini berbeda. I don't really expect the situation to change. Saya tidak berharap suatu kondisi itu berubah. However, bagaimanapun, I just imagine. Saya cuma membayangkan. Tadi ya contohnya, kamu membayangkan, wah andai aja ya semalam saya belajar, wah andai saja semalam saya ngerjain tugas, maka sekarang saya bisa dapat nilai A. Seperti itu contohnya. Jadi situasinya nggak bisa berubah gitu. What would happen if? Apa yang akan terjadi jika? Jadi kamu cuma berhayal saja. Contoh,
If I find her address, I will send her an invitation. Nah, kamu bisa sudah paham ya konteks dari kalimat ini. If I found her address, maka berarti kenyataannya dia tidak menemukan alamatnya, maka dia tidak bisa mengirim undangannya. Ya, I would like to send an invitation to a friend, yang tadi ya. Saya mau ngirim undangan ke teman. I have looked everywhere for her address. Saya sudah nyari kemana-mana alamatnya. But I cannot find it. Tapi saya nggak bisa nemuin. So now I think it is rather unlikely. Jadi saya pikir sekarang kayaknya nggak mungkin deh. That I will eventually find her address. Bahwa saya menemukan alamat. Jadi kamu cuma berandai-andai saja. Yang kedua, ini juga berandai-andai. Tadi John punya uang, sekarang John-nya nggak punya uang. If John had the money, jika John punya uang, he would buy a Ferrari. Dia akan membeli mobil Ferrari. Nah, kamu konteksnya begini. I know John very well. Saya sangat tahu John dengan baik. And I know that he doesn't have much money. Dan saya tahu saat ini dia tuh nggak punya uang. Lalu, but he loves Ferrari. Tapi dia suka sama Ferrari, ya. Saya suka Ferrari, tapi sekarang saya nggak punya duit. Noh, kayak gitu gimana? Berarti kemungkinan besar kamu punya Ferrari itu kecil. He would like to own a Ferrari in his dreams. Dia tuh pengen punya mobil Ferrari, tapi cuma mimpi doang. In his dreams, imagine doang ya. But I think it is very unlikely. Tapi saya pikir enggak mungkin atau kemungkinannya tuh kecil, tidak ada kemungkinannya. That he will have the money, bahwa dia akan punya uang to buy one in near future, untuk membeli satu buah Ferrari di masa depan. Karena dia ini gajinya sedikit atau penghasilannya sedikit, maka kemungkinan besar dia cuma bisa beli mobil yang biasa aja, bukan Ferrari. Seperti itu ya konteksnya. Lalu sekarang conditional type sentence. Yang ketiga, yang terakhir nih. It is impossible. Jadi ini nggak mungkin that the condition will be fulfilled. Bahwa suatu kondisi itu bisa terpenuhi. Because it refers to the past. Karena keadaan itu merujuk pada masa lalu. Kalau yang type 2 tadi keadaannya saat ini, tapi situasinya berbeda. Tapi kalau yang type 3, kamu ngomongin atau berandai-andai di masa lalu. Refers to the past. Nah, karena past, di sini kamu pakainya past perfect. Kalau yang tadi pakainya past tense, lalu yang type 1 pakainya present, maka di sini adalah past perfect. Rumusnya, if diikuti dengan past perfect, lalu diikuti dengan past perfect future. Di sini, would, have, past participle atau verb 3. Contoh kalimatnya. If Leah had found his address, jika Leah menemukan alamatnya, di sini past perfect itu adalah had, subjek, lalu diikuti dengan had, diikuti dengan verb 3. Di sini subjeknya adalah Leah, lalu diikuti dengan had, ini wajib kalau ada past perfect, had, lalu diikuti dengan verb 3, harus verb 3. Nah, di sini kita pakai yang past perfect future. Kalau yang tadi adalah past future saja. Kalau past perfect future, maka di sini ada perfect nih, kamu harus pakai have. She would have sent. Dia akan telah mengirim. Di sini ya, would, dia harus diikuti dengan verb 1. Would itu harus selalu diikuti verb 1 karena dia modal. Nah, setelah have, dia harus verb 3. Kalau yang ini adalah yang klausa yang main-nya atau utamanya. Jadi kamu bisa taruh dia di depan ataupun di belakang. Kalau dia di belakang atau mengikuti kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, maka harus kasih koma. Kalau kamu mau naruh if-nya ini di belakang she would have sent, maka hilangkan komanya. Kita lihat rumusnya. Past perfect ini subjek diikuti dengan had, diikuti dengan been, karena to be ya, to be itu kan am, is, are, was, were, sama been. Ini kita pakai yang been. Kalau adjektif, adverb, dan noun. Kalau kamu nggak punya kata kerja di kalimat kamu. Lalu diikuti dengan subjek, would, have, verb 3.
subject diikuti dengan would, lalu wajib diikuti dengan have. Nah, setelah have kamu harus pakai verb 3. Verb 3-nya perubahannya kamu harus tahu karena ada yang reguler tinggal tambah ed, ada juga yang tidak beraturan perubahannya. Contohnya, if she had been careful, jika dia berhati-hati, berarti kenyataannya dia tidak berhati-hati pada masa lalu. Had been ini adalah past perfect-nya. Had diikuti dengan verb 3-nya be, been, lalu ada subject diikuti dengan would have, lalu diikuti dengan had di sini. Ini bukannya bermaksud had-nya atau mempunyai ya. Itu ada dua jenis kosakata bukan, tapi would have ini adalah penanda tenses-nya. If she had been careful, kalau dia berhati-hati, she would have had that trophy. Dia pasti akan telah memiliki trofi itu atau piala itu. Jadi pada kenyataannya pada masa yang lalu, seorang cewek ini tidak berhati-hati. Nah, karena dia tidak berhati-hati, maka pada masa lalu dia tidak jadi dapat pialanya, nggak jadi dapat trofinya. Karena keadaannya berbeda. Yang kedua, ini kalau kamu punya verb atau punya kata kerja di kalimatnya kamu. Setelah if, kamu taruh she atau he atau it atau subjek ya. If she had passed the exam. Jika dia lulus ujian, berarti pada kenyataannya dia sekarang tidak lulus ujian. Di sini ada had, diikuti dengan verb 3-nya past, yaitu ditambah ed, past. Lalu ada koma, jika dia lulus ujiannya, she would have had new job. Dia pasti telah memiliki pekerjaan baru. Berarti saat ini dia tidak lulus ujian, dan saat ini dia tidak punya pekerjaan baru. Karena apa? Pada masa lalu dia tidak lulus. Nah, karena dia tidak lulus, maka dia tidak punya pekerjaan baru. Di sini would have diikuti dengan had. Karena dia menggunakan past perfect future. Yang ketiga, ini kalau kamu mau naruh not ya. Kamu bisa naruh not setelah would ataupun setelah had di sini ya. Kamu bisa taruh di salah satunya. If she had been awake, jika dia terbangun, berarti dia waktu itu tidur, she wouldn't have had accident. Dia tidak akan mendapatkan kecelakaan. Jadi pada waktu itu, masa lalu, dia ini ketiduran atau masih tidur. Nah, karena dia tidur, maka dia kecelakaan. Jadi kamu berandai-andai, wah andai aja ya kalau masa lalu itu dia tuh kebangun pas lagi nyetir mobil. Kalau dia kebangun berarti dia harusnya nggak kecelakaan. Nah, mungkin sekarang dia masih mengalami atau menjalankan perawatan di rumah sakit misalnya. Nah, di sini kamu berandai-andai tapi di masa yang lalu. Di sini ya rumusnya ya, kalau yang type 3 itu setelah if maka kamu harus ikuti kalimat past perfect, subject diikuti dengan had, lalu diikuti dengan verb 3, lalu diikuti dengan past perfect future, yaitu subject plus would plus have plus verb 3. Wajib semuanya pakai verb 3 setelah had dan juga setelah have. Yang type 1 kamu pakainya present tense dan juga simple future, itu untuk menunjukkan suatu kejadian itu kemungkinan besar bisa terjadi. Yang kedua, kamu pakainya past tense dan juga past future kalau kemungkinannya itu berbeda. Jadi kamu membayangkan sesuatu tapi saat ini. Kalau yang type 3, berarti kamu membayangkan atau berhayal tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kamu pakainya past perfect sama past perfect future. Di sini kita lihat konteksnya. Conditional sentence type 3. Conditional sentence type 3 refers to situation, merujuk pada situasi di masa lalu. An action could have happened. Suatu tindakan itu bisa saja terjadi in the past, di masa yang lalu. If a certain condition, jika suatu kondisi had been fulfilled, jika suatu kondisi itu terpenuhi. Jadi sesuatu itu terpenuhi ya. Things were different
then. Suatu keadaan itu bisa berubah. We just imagine what would have happened. Kita cuma bisa membayangkan apa yang akan terjadi. If the situation had been fulfilled. Jika suatu situasi itu terpenuhi. Ini however ini nggak diartiin juga nggak apa-apa ya, nggak gitu pengaruh ya. Things were different then. We just imagine what would have happened. Jika suatu keadaan ini berbeda, however ya, kalau aja suatu itu berbeda, we just imagine. Kita bisa membayangkan. Kita cuma bisa membayangkan. What would have happened? Apa yang bisa terjadi? If the situation had been fulfilled. Jika suatu keadaan itu terpenuhi. Kalau aja sesuatu itu berbeda di masa yang lalu, maka apa sih yang akan terjadi? Contohnya, if I had found her address. Jika saya menemukan alamatnya, jika saya telah menemukan alamatnya, berarti di masa lalu saya tidak menemukan alamatnya. I would have sent her an invitation. Saya akan telah mengirimi dia sebuah undangan. Pada kenyataannya, di masa yang lalu dia tidak menemukan alamatnya, maka di masa lalu dia tidak mengirim undangan. Sometime in the past, pada suatu saat atau pada suatu waktu di masa yang lalu, I wanted to send an invitation. Saya pengen ngirim undangan to a friend, kepada seorang teman. I didn't find her address. Saya tidak mendapatkan alamatnya. Tapi saya tidak menemukan alamatnya gitu ya. So in the end, jadi akhirnya I didn't send her an invitation. Jadi saya tidak mengirimi dia undangan. Contoh yang terakhir, if John had the money, jika John memiliki uang, ini kenapa double Bu ya? Ini bukannya double, tapi ini adalah past perfect. Tadi ingat past perfect itu kamu harus pakai had diikuti dengan verb 3. Nah, kata kerja utamanya adalah have. Have bentuk ketiganya adalah had, maka kamu tetap naruh had di belakangnya had, tidak apa-apa. Jika John memiliki uangnya, jika John telah memiliki uangnya, he would have bought a Ferrari. Dia akan telah membeli sebuah mobil Ferrari. Kenyataannya pada masa yang lalu, John nggak punya uang. Maka pada masa yang lalu juga berarti John nggak beli Ferrari. I knew John very well. Saya tahu John sangat baik, dengan sangat baik ya. And I knew that he never had much money. Dan saya tuh tahu pada waktu itu dia tuh nggak punya uang banyak. Tapi John ini, he loved Ferrari. Tapi John ini suka banget sama Ferrari. He would have loved to own a Ferrari. Dia pasti senang banget untuk memiliki sebuah mobil Ferrari. But he never had the money to buy one. Tapi dia tidak punya uang untuk beli satupun. Jadi pada kenyataannya pada masa yang lalu John ini suka Ferrari, tapi John pada masa yang lalu tidak punya uang. Maka pada saat itu John enggak beli Ferrari. Sini ada contoh yang sama, tapi konteksnya berbeda. Kalau yang pertama ini adalah ya, yang pertama dua ini adalah type 1. If I study, jika saya belajar, I will pass the exam. Saya akan lulus ujian. Ini yang bagian sini adalah singkatannya. Ini will, I will menjadi I'll. If I study, I'll pass the exam. Jadi saya akan fokus ke sini ya, karena di sini lebih ke singkatannya. Kalau yang kedua, ini adalah negatifnya. If I study, I will not fail the exam. Jika saya belajar, saya tidak akan gagal ujiannya. Di sini will not bisa disingkat menjadi won't. Ya, singkatannya will not itu won't. Nah, tapi kalau kamu mau naruh not-nya di if I do not study, jika saya tidak belajar, I will fail the exam. Saya akan gagal ujiannya. Ini don't ini adalah singkatan dari do not, dan I'll ini adalah singkatan dari I will. Yang kedua ini adalah type 2. If I studied, I would pass the exam. Jadi pada kenyataannya saat ini kamu tuh lagi ujian dan kamu semalam nggak belajar, maka kemungkinan besar kamu enggak lolos. Maka kalimatnya kamu pakai type 2. If I studied, jika saya belajar. I would pass the exam. Saya akan lulus ujiannya.
Tapi pada kenyataannya kamu nggak belajar, maka kamu kemungkinan besar adalah tidak lulus. Nah, di sini I'd ini adalah singkatan dari I would. Kalau yang bawahnya adalah negasi ya, tidak. Di sini kamu bisa bolak-balik, kamu mau pakai not di sini setelah would ataupun not setelah did not juga boleh. Jadi suka-suka kamu mau naruh not di mana. Terserah kamu mau bikin kalimatnya seperti apa. Kalau yang di sini ada wouldn't. Ini adalah singkatan dari would not. Would not kalau disingkat menjadi wouldn't. Di sini did not menjadi didn't. Ini I would menjadi I'd. Jika saya tidak belajar, saya akan gagal ujian. Gitu. Yang terakhir ini adalah type 3. Tadi type 3 kita akan membahas sesuatu di masa yang lalu. Jadi kemungkinan besar itu impossible untuk terjadi karena di masa yang lalu. Sini ada if I had studied. Jika saya belajar, jika saya telah belajar, misalnya kamu sekarang semester 3 ataupun semester 7, tapi di semester 1 kamu enggak belajar, maka di semester 1 itu ada satu mata kuliah yang kamu enggak lolos, maka kamu harus mengulang. Nah, berarti kamu pakai type 3 karena kamu membayangkan di masa yang lalu. Misalnya sekarang nih semester ini kamu enggak belajar, berarti bisa jadi di semester 7 kamu membayangkan andai aja pas saya semester 1 nih, saya belajar bahasa Inggris 1, maka saya pasti lolos deh dapat nilai B misalnya. Tapi pada kenyataannya semester 1 ini kamu nggak belajar, berarti kamu nggak lolos, misalnya gitu ya. Tapi saya yakin kalian belajar semua, dan semoga semester 1 ini kalian lolos semua. Oke, kita lanjut. If I had studied, jika saya telah belajar, I would have passed the exam. Saya pasti akan telah lulus ujiannya. Di sini singkatannya, if I had atau I had, ini bisa disingkat dengan I'd. Lalu di sini juga ada I'd, I would have. Tapi ini jarang banget ya semuanya harus disingkat begini, karena biasanya lebih enak kalau nggak disingkat sih ya. Lalu yang bawahnya, kalau kamu mau naruh not, kalau kamu mau naruh negasi, bisa setelah would ataupun setelah had. Jika saya telah belajar, saya tidak akan gagal ujian. Kalau yang bawahnya notnya setelah had, jika saya belajar, jika saya telah belajar, I would have failed the exam. Saya akan telah gagal ujiannya. Jadi pada kenyataannya kamu belajar dan kamu lolos. Jadi ini contoh kalimatnya cuma dibolak-balik aja ya. Sini adalah singkatannya. I hadn't ini adalah singkatan dari had not. I'd ini adalah I had, wouldn't ini adalah would not, di sini ada I'd adalah dari I would. Ini adalah cuma bolak-balik aja 3 contoh type 1, type 2, dan type 3. Nah, misalnya kalau kalian masih kurang paham dengan penjelasan di sini, kalian bisa tanya di grup WhatsApp ya. Nanti untuk tugasnya adalah kalian harus menjelaskan. Saya nggak minta kalian bikin kalimat, tapi saya pengen kalian menjelaskan 3 kalimat ini. Kalau kalian bisa menjelaskan, insya Allah berarti kalian sudah paham. If Rebecca cooked dinner, she ya, ini he. If Rebecca cooked dinner, jika Rebecca masak makan malam, he would come home early. Dia akan pulang ke rumah lebih awal. Dia akan pulang ke rumah awal. Yang kedua, Darren would have gone to Paris. Darren akan telah pergi ke Paris if Tommy had sent the visa on time. Jika Tommy mengirimkan visa tepat waktu. Ketiga, if I don't see him this afternoon, jika saya tidak melihat dia siang ini, I will phone him in the evening. Saya akan menelepon dia di sore hari. Nah, dari 3 kalimat ini, kalian harus bisa mengklasifikasi atau kalian harus bisa menjelaskan apa. Yang pertama, tentukan jenis if conditionalnya. Jadi yang satu ini type 1, 2, atau K3. Yang B, jelaskan konteks kalimat seperti pada bagian penjelasan more. Jadi maksudnya kalian harus menjelaskan konteksnya seperti bagian yang more. Yang seperti ini ya. Yang seperti ini. Kalian harus bisa menjelaskan konteksnya seperti ini.
Ini adalah kalimatnya, ini adalah konteksnya. Kalian harus bisa menjelaskan kenapa dia ini type 1, kenapa dia type 2, kenapa dia type 3. Lalu yang terakhir, kirim tugas dalam bentuk voice note. Kalian bisa kirim penjelasan kalian dalam bentuk voice note, kalian bisa rekam, atau kalian bisa kirim dalam bentuk file aja, tulisan atau ketikan. Kalian bisa jelaskan dalam bahasa Indonesia juga boleh. Kalau kalian mau ngetik aja berarti kalian copy paste di kolom deskripsi. Ya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan 1 2 3 ini kalimatnya apa, konteksnya gimana, dan juga kirim di voice note ataupun jelaskan dalam deskripsi. Seperti itu. Kalau masih ada pertanyaan silahkan bertanya, tapi semoga sudah paham ya. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.